Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu, jalan lintas Pantura di daerah Jawa Tengah dipenuhi oleh deretan truk besar yang melintas. Matahari sedang terik-teriknya, aspal memantulkan hawa panas, dan suara klakson truk bersahut-sahutan. Di antara ratusan kendaraan yang melintas, ada sebuah truk kontainer berwarna biru dengan logo Siba Surya di sisi baknya. Truk itu dikemudikan oleh seorang gadis muda bernama Rani, yang sudah beberapa bulan terakhir dipercaya perusahaan untuk mengantarkan barang-barang logistik ke berbagai kota besar. Meski usianya baru 24 tahun, Rani dikenal ulet dan pemberani. Ia tidak hanya lihai mengemudikan truk besar, tetapi juga terbiasa menghadapi kerasnya jalanan, mulai dari begal, preman terminal, hingga oknum aparat nakal. Wajahnya yang cantik dan terlihat masih belia sering membuat orang meremehkannya. Namun siapa sangka, di balik tubuh mungilnya, Rani memiliki mental baja. Hari itu, Rani sedang dalam perjalanan menuju Semarang membawa muatan elektronik. Ia mengatur napas dalam, fokus ke jalan sambil mendengarkan musik pelan dari radio. Namun ketenangan itu mendadak buyar ketika di depan ada razia dadakan. Beberapa polisi menghentikan truk satu persatu, meminta sopir menepi. Ketika giliran truk Rani diberhentikan, seorang polisi berbadan besar dengan wajah penuh kesombongan melambaikan tangan. "Woi, sopir truk biru, minggir ke kiri. Cepat!" bentaknya kasar. Rani menepi dengan tenang, meski dalam hatinya sudah sedikit curiga. Setelah kaca jendela diturunkan, polisi itu langsung menunduk sambil menatap sinis. "Si mana? STNK mana? Surat jalan mana?" tanyanya ketus. Dengan sopan Rani menyerahkan semua dokumen yang diminta. Polisi itu membolak-balik berkas tanpa benar-benar membaca. Setelah beberapa saat, ia menepuk-nepuk map dokumen dan berkata, "Wah, ini ada masalah, Dek. Surat jalanmu katanya nggak lengkap. Bisa kena tilang berat." Rani mengerutkan dahi. Ia tahu betul semua dokumennya lengkap. "Tapi, Pak, semua surat sudah sesuai. Dari perusahaan juga baru dicek sebelum berangkat," jawabnya tenang. Polisi itu malah menyeringai. "Kalau kamu nggak mau repot, ya tinggal bayar uang damai. 2 juta cukuplah. Kalau enggak, siap-siap trukmu ditahan di pos." Mata Rani langsung menyipit. Hatinya bergejolak. Uang 2 juta bukan jumlah kecil, apalagi itu jelas-jelas bentuk pemalakan. Ia menghela napas, mencoba menahan emosi. "Maaf, Pak. Saya cuma sopir, saya bawa barang perusahaan. Saya nggak bisa bayar seperti itu." Namun bukannya tenang, polisi itu malah semakin kasar. Ia menepuk keras pintu truk, membuat suara dentuman keras. "Jangan banyak alasan. Kamu pikir gampang lewat sini? Kalau mau cepat jalan, bayar. Kalau enggak, ikut saya ke pos." Beberapa sopir truk lain yang berhenti di belakang mulai memperhatikan. Mereka hanya bisa diam, karena sebagian dari mereka mungkin sudah pernah merasakan hal serupa. Rani mulai merasa harga dirinya diinjak-injak. Dengan nada lebih keras, polisi itu kembali mengancam, "Cepat keluarkan uangmu. 2 juta, sekarang juga. Kalau enggak, saya bikin kamu susah jalan." Rani mengepalkan tangan di setir. Wajahnya memerah menahan amarah. Ia bukan gadis yang mudah dipermainkan,
apalagi dipalak dengan cara kotor seperti ini. Sorot matanya mulai berubah tajam. Dalam hati ia berkata, kalau orang ini sudah kelewatan, aku nggak bisa diam saja. Aku sopir, tapi bukan berarti bisa seenaknya diperas. Suasana di tepi jalan itu semakin tegang. Sopir-sopir lain menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Rani perlahan membuka pintu truknya dan turun, berdiri berhadapan dengan polisi arogan itu. Ia menatap lurus ke mata polisi tersebut, suaranya tegas namun masih terkendali. Pak, jangan main-main dengan saya. Saya nggak takut. Kalau Bapak paksa terus, jangan salahkan kalau saya melawan. Wajah polisi itu seketika memerah, merasa diremehkan oleh seorang gadis muda. Ia melangkah maju dengan arogan, mendekatkan wajahnya ke Rani. Kamu berani melawan aparat? Hah? Udara seakan menegang, seolah semua orang tahu bentrokan besar sebentar lagi pecah. Ketegangan di pinggir jalan itu semakin menjadi. Polisi arogan berbadan besar itu melangkah maju, wajahnya merah padam karena merasa ditantang. Para sopir truk yang berhenti di belakang, ada yang sudah berbisik-bisik, sebagian bahkan sengaja merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Mereka tahu, ada sesuatu yang besar akan terjadi. Berani sekali kamu melawan saya, teriak polisi itu sambil menuding Rani dengan jari telunjuknya. Saya ini aparat negara. Kalau saya mau, sekarang juga kamu saya borgol dan trukmu saya tahan. Mau apa kamu? Hah? Rani menatapnya dingin, kedua tangannya mengepal. Walau tubuhnya tidak sebesar polisi itu, tapi ada keberanian yang terpancar dari sorot matanya. Ia menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara tegas, aparat itu tugasnya melindungi rakyat, bukan memeras rakyat. Kalau Bapak masih memaksa saya bayar 2 juta, berarti Bapak bukan polisi sejati, tapi cuma preman berseragam. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Polisi itu langsung murka. Dengan kasar ia mendorong bahu Rani hingga tubuh gadis itu hampir terhuyung. Kurang ajar. Kamu perempuan kecil berani menghina saya? Bentaknya. Beberapa sopir truk yang menonton mulai gelisah. Ada yang bersuara pelan, waduh, itu polisi kebangetan banget. Masa cewek ditarik-tarik gitu? Yang lain menimpali, hati-hati tuh cewek, jangan kira dia sopir biasa. Katanya dia pernah bikin preman pasar nangis kejer gara-gara nyoba palakin dia. Namun Rani tidak terjatuh. Ia kembali berdiri tegak, matanya semakin tajam menatap polisi arogan itu. Saya sudah bilang, jangan paksa saya. Saya bisa sabar, tapi kalau harga diri diinjak-injak, saya juga bisa melawan. Polisi itu tertawa sinis, lalu mendekat dan mencoba meraih kerah jaket Rani. Namun justru saat itulah Rani bergerak cepat. Dengan satu gerakan refleks yang terlatih dari pengalaman bertahun-tahun menghadapi ancaman jalanan, ia menepis tangan polisi itu dengan keras. Tangan sang polisi terpelanting ke samping, dan sebelum ia sempat bereaksi, Rani melancarkan tendangan lurus ke arah perutnya. Duk! Suara hantaman keras terdengar jelas. Polisi itu terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya berubah pucat, tangannya refleks memegang perut. Para sopir yang menonton serentak bersorak kaget. Ada yang tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Gila! Itu cewek bisa nendang segitu kerasnya? Teriak seorang sopir. Wah, mampus tuh polisi sombong. Timpal yang lain, polisi arogan itu mencoba menahan sakit, tapi egonya membuatnya semakin marah. Berani kamu mukul aparat? Ia berusaha menyerang balik dengan mengayunkan tangannya ke arah Rani.
Tapi gerakannya lambat, penuh emosi, dan tanpa teknik. Rani dengan sigap menghindar, lalu menggunakan momentum untuk menjatuhkan tubuh besar itu dengan sapuan kaki. Brak! Tubuh polisi itu terjatuh ke aspal keras, membuat helmnya yang tergantung di pinggang bergeser. Ia meringis kesakitan, mencoba bangkit, tapi Rani sudah berdiri di depannya dengan tatapan penuh wibawa. Sudah saya bilang, jangan paksa saya. Saya bukan gadis lemah yang bisa Bapak tekan dengan seragam itu, ujar Rani lantang. Orang-orang di sekitar, terutama para sopir truk, semakin heboh. Ada yang menyoraki, ada juga yang langsung merekam jelas momen itu. Waduh, ini kalau masuk medsos, bisa viral se-Indonesia, kata salah satu sopir sambil menahan tawa. Polisi itu akhirnya berhasil bangun dengan tertatih, wajahnya campuran antara malu dan marah. Tapi ia tidak lagi punya tenaga untuk melawan. Keringat dingin membasahi dahinya. Rani melangkah maju, jarak mereka hanya 1 meter. Suaranya jelas terdengar oleh semua orang yang ada di situ. Pak, kalau Bapak benar aparat, seharusnya Bapak lindungi kami sopir-sopir truk yang kerja banting tulang. Bukan malah memalak seenaknya. Ingat, rakyat sekarang sudah berani bersuara. Jangan kira orang kecil nggak bisa melawan. Saya sopir, tapi saya punya harga diri. Suasana hening sejenak. Polisi itu hanya bisa terdiam, terengah-engah, wajahnya menunduk. Beberapa rekannya yang berjaga di pos razia tidak berani mendekat, takut ikut jadi tontonan. Akhirnya, dengan langkah gontai, polisi itu mundur sambil menahan sakit di perutnya. Ia kalah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara moral. Harga dirinya runtuh di depan banyak orang karena kesombongannya sendiri. Sementara itu, Rani kembali ke truknya, disambut sorakan dukungan dari para sopir lain. Mantap, Mbak. Begitu caranya lawan polisi nakal, teriak seorang sopir. Yang lain menambahkan, kamu keren banget, Mbak. Enggak semua orang berani ngelawan kayak gitu. Rani hanya tersenyum tipis, lalu menyalakan mesin truk. Sebelum melaju, ia sempat berkata lantang agar terdengar semua. Ingat, jangan pernah takut melawan ketidakadilan. Seragam bukan alasan untuk berlaku sewenang-wenang. Truk biru itu pun kembali melaju di jalanan Pantura, meninggalkan polisi arogan yang masih terkapar dengan wajah tertunduk malu. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, video kejadian itu menyebar luas di media sosial. Judulnya mencuat kemana-mana, polisi arogan tumbang dihajar gadis sopir truk Sibasurya karena memalak 2 juta. Cerita itu menjadi peringatan keras, bahwa di jalanan, kesombongan dan pemalakan tidak akan selalu menang.